Saudara, dalam perkembangan dunia saat ini, peran penerjemah penting untuk menerjemahkan kebudayaan atau untuk menghubungkan dunia ini. Nah, apa saja yang menjadi tantangan dan bagaimana teknologi ini mempengaruhi terhadap profesi ini? Selengkapnya saya sudah bersama Bapak Arif Bagus Prasetyo. Beliau merupakan penerjemah dan juga kurator di sini. Langsung saja Pak, sebenarnya yang pertama ini dulu Pak, apa sih yang dimaksud dengan penerjemah budaya Pak? Eh, Penerjemah budaya itu ada beberapa pengertian ya. Salah satunya adalah penerjemah yang melakukan proses penerjemahan terhadap teks-teks yang berhubungan dengan budaya. Kemudian penerjemahan budaya juga bisa didefinisikan sebagai satu proses penerjemahan yang sensitif atau peka terhadap tidak hanya bahasa tetapi juga peka atau sensitif terhadap faktor-faktor kebudayaan gitu. Nah, kemudian apa sih yang menjadi tantangan terbesar yang dihadapi penerjemah dalam menerjemahkan budaya? Tentunya perbedaan budaya atau dalam ada yang bilang relativitas budaya. Ada beberapa ahli yang meyakini bahwa sebenarnya budaya itu mempengaruhi cara pandang dunia dan budaya yang satu dan budaya yang lain itu mencerminkan cara pandang yang berbeda-beda dan itu tidak mungkin dipertemukan. Ada yang meyakini itu, tetapi di dunia penerjemahan kenyataan menunjukkan bahwa terjemahan itu ada kan. Terjemahan itu ada, itu artinya bahwa perbedaan budaya pun sebenarnya bisa dijembatani dan di situ faktor penerjemah dalam hal ini memegang peran penting sebagai jembatan atau mediator antar budaya. Pak, lalu bagaimana penerjemah menangani istilah yang tadi Bapak sampaikan juga tidak memiliki mungkin padanan yang langsung dalam bahasa yang ditarget? Ya, ada banyak strategi ya di dalam dunia penerjemahan untuk mengatasi istilah-istilah spesifik dalam bahasa tertentu. Misalnya penerjemah bisa memilih untuk melakukan penjelasan, menambahkan penjelasan di dalam terjemahannya. Penerjemah juga bisa ya kalau mungkin mengadaptasi istilah itu dengan istilah lain yang mungkin tidak terlalu sama atau mirip tetapi maknanya ada elemen-elemen maknanya yang bisa disepadankan. Ada berbagai strategi dan tugas penerjemah di sini adalah memilih di antara strategi-strategi yang tersedia itu dengan kebutuhannya dia dan tujuan dia menerjemahkan. Selanjutnya Pak, seberapa penting sih konteks budaya ini dalam penerjemahan? Terutama pada zaman sekarang ketika teknologi mesin AI dan sebagainya merajai kehidupan kita, penerjemahan budaya ini menjadi sangat penting sekali karena inilah yang membedakan penerjemah manusia dengan mesin sebenarnya. Kemampuan untuk dan kepekaan terhadap budaya itu yang tidak dimiliki oleh mesin. Jadi kalau penerjemah, ada beberapa orang yang mengatakan bahwa profesi penerjemah ini dalam beberapa tahun ke depan akan punah karena akan diambil oleh mesin. Saya kira itu mungkin betul tetapi hanya sebagian saja. Penerjemahan teknis, mekanis mungkin akan diambil mesin, tetapi penerjemahan yang membutuhkan kreativitas, penerjemahan budaya yang membutuhkan kepekaan budaya itu hanya bisa dilakukan manusia dan tidak bisa dilakukan oleh mesin. Nah, tadi juga Bapak menyebutkan ada apa translation dan juga transcreation gitu. Ya. Itu maksudnya seperti apa Pak? Iya, transcreation sebenarnya Itu yang penerjemah budaya. istilah ya antara lain, tetapi transcreation tekanannya lebih pada kreativitas. Kreasi kan, kreasi kreativitas di mana penerjemah itu tugasnya tidak hanya membawa pesan tetapi dia juga harus menjadi agen kreator gitu. Jadi tidak hanya dia sebagai seorang yang hamba kebudayaan asing tetapi dia juga berperan menjadikan bagaimana kebudayaan asing itu melalui terjemahan dia bisa dipahami dan dimengerti sesuai dengan kultur dia gitu. Pak, tadi Bapak menyatakan bahwa memang ada ancaman besar di depan sana terkait dengan profesi penerjemah ini dengan ada teknologi, tetapi itu tidak perlu dikhawatirkan gitu ya Pak. Kira-kira apa sih yang harus sekarang mungkin lebih diperdalami gitu oleh para penerjemah ini sehingga bisa menghadapi tantangan dunia ke depannya Pak? Saya kira harus ini ya pengetahuan human atau manusia dan pengetahuan khusus pada bidang-bidang tertentu itu yang memang harus
diperdalam, karena mesin itu kan dia hanya bisa berpikir secara umum ya, dia tidak bisa misalnya spesifik pada bidang yang sangat spesifik, misalnya bidang kedokteran, bidang hukum, yang itu sebenarnya membutuhkan jenis terjemahan yang berbeda-beda, dan itu yang tidak bisa dilakukan mesin karena dia sangat umum gitu. Jadi menurut saya tidak ada cara lain kalau manusia mau tetap bertahan sebagai penerjemah gitu, tidak dikalahkan mesin, dia harus terus belajar dan spesifik, punya spesifik. Iya. Terima kasih banyak atas penjelasan terkait dengan tentang penerjemahan terkait dengan budaya ini juga. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Ya demikian tadi perbincangan saya yang membahas tentang terkait dengan penerjemahan budaya dalam hal ini, bagaimana menerjemahkan budaya untuk menghubungkan dunia. Saya Sinta Pramadewi, Sang Putu Aryasa, Kompas TV, Denpasar, Bali.